Bangkrut adalah kata yang terlintas di kepala gue ketika pandemi dan PSBB diberlakukan 1 tahun yang lalu. Mendadak Jakarta menjadi kota yang sunyi, jalanan yang kosong, dan gedung-gedung tinggi yang hampa. Plan 1 tahun, konsep resto, menu yang sudah siap disantap, hilang semua. Karena baru buka 2 minggu, pemerintah meminta kita untuk menutup resto. But it's okay, kita ikuti semua aturan pemerintah demi kebaikan bersama dan untuk Indonesia. Masih teringat betul momen ketika kita harus mengangkat bangku resto untuk beberapa bulan ke depan. Sedih, stres, semua campur aduk. Tapi gue punya mereka. Merekalah penyemangat gue. Senyumnya membuat gue belajar untuk bersyukur dengan apa yang gue punya dan membuat gue bangkit dan semangat. Alhamdulillah dengan bantuan tim dan ada ojek online, nasi kapau langganan berhasil melewati tahun pertama dengan 0 layoff. Waktu pertama kali itu kita baru buka, benar-benar baru buka banget. Lagi seneng, semangat. Terus kita tahu ada COVID. Cuman waktu itu kayak masih kasus pertama, terus kita masih tetap buka. Sampai akhirnya 2 minggu setelah itu kita dikabarin bahwa kita harus tutup. Itu rasanya kayak antara apa ya, sesak nafas, terus kayak bingung nggak tahu mesti gimana, kayak hilang harapan gitu awalnya. Sedih banget, benar-benar nggak tahu mau ngapain, nggak tahu gimana caranya buat bisa tetap jalan. Apalagi kita punya karyawan juga, kita juga punya plan. Jadi ya mencoba terus berjalan walaupun tanpa dine-in. Awal sih happy ya, begitu buka rame, antusias, teman-teman mau nyobain. Terus tiba-tiba setelah 2 minggu terus tutup dan bangku harus diangkatin. Itu sedih banget sih. Gue yang mikirnya bangku diangkatin itu sore atau malam jam 8. Ini bangku diangkat pagi, itu selama 4-5 bulan itu bangku gak pernah diturun-turunin. Gimana? Pasti shock banget lah ya. Kita hampir 6 bulan itu udah fokus untuk pikirin persiapan segala macam dari pembangunan, bla bla bla, konsep. Tiba-tiba 2 bulan men disuruh tutup. Ya tapi ya mau gimana lagi gitu. Harus kita ikutin. Ya wajar sih, tapi kita harus tetap mikir ke depannya kayak gimana. What the next gitu aja yang kita pikirin. Yang butuhin tuh sebenarnya kerjasama yang sangat solid. Kita harus saling percaya, kita harus terbuka dengan segala kemungkinan, segala ide. Kita harus coba. Kita harus percaya untuk mencoba, berani untuk mencoba. Dan yang pasti setiap ide-ide yang datang harus dilakukan dengan kerjasama tim yang sangat kuat. Saling support antara kita semua itu emang kunci nomor 1. Teamwork ya, betul banget, sama kebersihan sih. Ya pasti kita mendatangkan rasa yang beda dengan nasi padang yang lain tuh pastinya. Dan habis itu ya kita yang karena pandemi kayak gini ya, protokol prokes kita tuh kita wajib banget, kita harus gitu. Bahkan kita nomor 1 untuk di prokes itu. Satu lagi dari safety, karena untuk pandemi kayak gini justru yang ditanya customer itu bukan rasanya awal, justru yang itu kebersihan, safety-nya kayak gimana. Hand sanitizer tuh pasti ya, terus di setiap karyawan tuh mesti wajib menggunakan masker dan seluruh karyawan harus cuci tangan gitu. Awalnya sulit ya untuk membiasakan karyawan untuk pakai masker. Ya kayak gimana, dulu kan nggak pernah kayak gini sebelumnya. Gua aja sulit gitu ya, kadang juga lupa, kadang juga ditegur, "Bang itu maskernya naikin atau apa," kayak gitu. Bagaimana itu harus kita hadepin dan harus kita lakuin gitu. Karena itu yang dilihat customer tuh itu. Kita harus kreatif sih menurut gue. Kita kreatif dan teamwork. Akhirnya kita mikirin nih sama tim, apa yang membuat orang bisa datang sini adalah karena isunya adalah kebersihan. Jadi kita mengutamakan kebersihan. Benar kata Uda Akbar tadi, kalau misalnya emang susah ya disiplinin SDM pakai masker, tapi kita nggak berhenti, kita kasih tau masker, face shield bahkan, tapi face shield udah kita lepas karena lebih penting kita pakai masker, cuci tangan, sehat dan lain-lain.
Dan semua karyawan kita punya satu semacam kos-kosan khusus untuk tim Nasi Kapau Langganan. Jadi sebisa mungkin kita udah edukasi terus, jangan ngumpul-ngumpul. Dan itu edukasi setiap hari kita kasih. Demi apa? Demi kebersihan dan demi trust dari customer. Kebersihan itu sangat penting ya. Campaign mengenai kebersihan, prokes itu sangat penting karena mau seenak apapun makanan yang lu punya, ya mau selezat apapun, hari gini kalau nggak bersih, gue yakin lu nggak bakal ngedapetin market yang lu pengen, ya. Jadi gue dan tim Nasi Kapau Langganan memang mengedepankan protokol kesehatan, biar mereka bisa menikmati gulai, rendang, tambosu, terus mereka bisa nyobain telur barendo dan bisa nikmatin makanan-makanan kita. Karena kalau nggak bersih, nggak kita campaign mengenai kebersihan, gue yakin makanan-makanan yang kita masak will be for nothing. Yang ngebuat kita jalan juga dari sisi social media, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada social media, mungkin kita sih nggak bisa sampai sekarang sih. Harapannya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat beres. Jadi semua teman-teman yang bergerak di industri F&B, food and beverages, kita semua bisa kembali normal. Oke, sekarang kita mau tumpangan dulu. Bersyukur karena alhamdulillah kita bisa sampai 1 tahun dan semoga terus bertahun-tahun. Amin, let's go. Nasi Kapau Langganan 1 tahun. I'm tired of waiting, waiting. I'm tired of waiting, waiting. I'm tired of waiting, waiting. So let's be crazy, crazy. I'm tired of waiting, 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 waiting. Oke, sekarang kita mau mengundi PS5 di Nasi Kapau Langganan. Ini gue rasa satu-satunya restoran Padang yang giveaway PS5 cuma di sini. Nah, udah makan-makan ulang tahunan. Sekarang kita mau quality control dulu. Tetap aja harus di quality control. Kalau quality control, biar Kemal aja yang pesan. Terserah dia mau pesan apa. Ini Kemal. Oke, langsung kita pesen yuk. I'm tired of waiting, waiting. So let's be crazy, crazy. Oke, biasanya nih gue selalu namanya quality control atau QC. Gue pesen aja apa aja, gue cek rasanya stabil atau enggak ya. Daripada kita tahu dari customer, kita coba langsung. Oke, ini gue pesan ada ayam rendang, gulai ayam, es sayur, sama sambal, lado hijau sama lado merah. Sikat. Udah pasti kalau makan di sini tambocie. Ayam rendang ini bukan rendang daging bumbunya langsung dikasih ayam, enggak. Emang rendangnya khusus nih bumbunya untuk ayam. Aku juga mau. Makan gini harus barengan biar jaga porsi. Sikat. Yoi. Enak banget ya, Nge. Ya. Cabai doang sama sayur. Mama cuma videoin doang. Ini paling favorit gue ini. Kalau nggak sama ayam pop cabai hijau. Kalau kamu sukanya apa? Apa ya? Ayam gulai suka, ayam bakar suka, ayam panggang suka, belut suka.
Semua suka. Kita kalau QC, quality control emang jam segini, ini udah mau tutup ya. Karena kalau jam segini aja fresh, berarti yang tadi siang juga fresh, berarti aman. Itu taktik kita untuk menjaga biar semuanya tetap fresh. Cuman gantian, kalau kita terusin quality control, ya agak bahaya ya. Kebetulan udah Akbar yang lebih sering untuk quality control.